Jika kalian menganggap Squid Game adalah serial terseru yang pernah kalian tonton, maka kalian harus tonton video ini sampai habis. Saya akan meracuni kalian dengan salah satu manga khusus pilihan Kisama Stories yang tentunya mempunyai cerita jauh lebih seru daripada Squid Game. Mari kita simak pembahasannya. Siapa yang tidak tahu Squid Game, serial original Netflix ini sempat viral 6 bulan lalu. Tidak sulit bagi Squid Game untuk mencari perhatian penonton, karena mata dunia sedang tertuju pada Korea. Apapun yang berasal dari Korea akan mudah diterima. Mengesampingkan alasan tersebut, anggap saja kalian suka dengan Squid Game karena murni dari ceritanya. Demi mengobati rasa haus akan cerita yang sejenis, maka kalian harus baca manga yang berjudul Real Count. Ada banyak scene dan elemen-elemen yang terkesan mirip di antara kedua serial ini. Mau itu plagiat atau siapa duluan yang rilis. Yang pasti saya membaca Real Account duluan sebelum ada serial Squid Game. Tapi saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Karena fokus kita hari ini adalah sebatas merekomendasikan manga yang mungkin juga kalian akan menyukainya. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita review bersama-sama. Real Account adalah sebuah manga karangan Okusu dan digambar oleh Shimizu Watanabe. Sebuah manga bertema survival dengan latar jagat media sosial. Manga ini terbit pertama kali pada tahun 2014. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Ada 2 seri dari manga Real Account. Sebenarnya kedua serial ini saling berhubungan, namun untuk ceritanya justru lebih seperti diulang atau rebooting. Singkatnya, jika kalian ingin lebih dalam mengetahui latar belakang si pemeran utama, maka wajib baca dari seri yang pertama. Tapi jika hanya ingin menikmati ceritanya saja, maka saya merekomendasikan langsung baca seri yang kedua. Manga ini menceritakan tentang aplikasi media sosial terbesar di Jepang yang bernama Real Account, atau yang biasa disingkat dengan Ryacha. Memiliki 50 juta pengguna dan sangat populer bagi semua kalangan. Seperti mirip-mirip Facebook dan Twitter. Sang tokoh utama, Mukai Yuma, adalah seorang siswa SMA yang kecanduan Ryacha. Ikatan di dunia maya adalah segalanya baginya. Dia tinggal sendirian di kontrakan sederhana dan mempunyai pacar bernama Yuzuhara Nanako. Di Ryacha, Yuma memiliki banyak followers, sekitar 1.540 orang. Di sana dia merasa memiliki banyak teman yang peduli padanya dan dia pun dapat terbuka kepada mereka. Pada suatu ketika, Yuma dan 10.000 orang lainnya yang kecanduan bermain Real Account mendadak terhisap ke dunia Real Account. Sederhananya, kesadaran Yuma dan yang lainnya terkurung di dalam Ryacha. Tujuannya adalah untuk langkah uji coba hubungan manusia yang dianggap palsu di dunia maya. Di sana mereka dipaksa oleh Marble, karakter maskot Ryacha, untuk memainkan berbagai permainan kematian yang akan menguji relasi antara pemain dengan followernya. Para pemain harus bisa menjaga jumlah followernya dan bila mereka mati di dunia tersebut, maka dirinya di dunia nyata berserta semua followernya akan mati. Apabila pemain kehilangan semua followernya, pemain tersebut secara otomatis akan mati. Maka dari itu, supaya saya bisa survive, yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe-nya dulu. Lanjut. Manga ini benar-benar membahas kondisi generasi masa kini, terutama untuk orang-orang yang sering menghabiskan waktunya di dunia maya. Menganggap ikatan di dunia maya adalah pertemanan sejati. Namun, bila dihadapkan pada kondisi yang mempertaruhkan nyawa, apakah para follower tersebut akan tetap setia mendukung teman orangnya? Saya rasa sebagian besar tidak. Bahkan ada teman dunia nyata, pacar, dan keluarga mereka yang men-unfollow karena tidak mau ikut mati. Yang tersisa hanya follower setia yang benar-benar peduli dan rela mati bersama mereka. Pada awal cerita manga ini memiliki plot yang mirip dengan SAO, di mana para pemainnya masuk ke dunia virtual, dikumpulkan di sebuah tempat atau ruangan, dan dipaksa untuk menyelesaikan permainan kematian agar bisa kembali ke dunia asal mereka. Tapi tunggu dulu. Pemikiran tersebut hanya bertahan sampai pertengahan chapter dan kita benar-benar ditroll oleh penulis. Para pemain di dunia Ryacha masih dapat berkomunikasi menggunakan smartphone-nya dengan orang-orang di dunia nyata. Dan seluruh kejadian di dunia Ryacha ini disiarkan secara langsung di seluruh Jepang secara real time. Para penonton di dunia nyata sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup pemain Ryacha.
dan dapat melakukan follow dan unfollow kapanpun berdasarkan tindakan yang dilakukan pemain di dalam Ryacha. Macam-macam permainan yang ditawarkan pada manga ini sangat menarik. Semua permainan berkaitan dengan media sosial. Mulai dari permainan kuis, mendapatkan retweet dalam waktu singkat dari para penonton di dunia nyata, like atau dislike postingan foto, mendapatkan 100 viewer saat live streaming, mengungkap masa lalu dan kenyataan kelam pemain lain untuk mengurangi jumlah follower pemain lain, dan sebagainya. Semua permainannya membutuhkan tanggapan dari orang-orang di dunia nyata, dan pemain harus tetap memberikan kesan yang baik agar tidak mengurangi jumlah follower mereka. Seri ini memberikan tokoh-tokohnya ke dalam situasi yang abu-abu, di mana logika dan moral bertabrakan dan sama-sama terlihat benar. Situasi tersebut memaksa tokoh-tokohnya untuk selalu berpikir sebelum bertindak dan tentunya akan selalu ada korban dalam setiap pilihan yang diambil. Kalian akan terus dibuat penasaran dan terkejut saat membaca setiap chapternya. Karena manga ini merupakan sebuah seri bertema survival, tentunya akan ada banyak tokoh-tokoh penting yang mati di sepanjang chapternya. Alasan lain saya merekomendasikan manga ini pada penggemar Squid Game adalah, selain karena sama-sama mengangkat tema realitas saat ini, tapi juga karena mempunyai visual yang bagus. Watanabe sang artis mampu menggambar ekspresi, efek, dan detail tiap chapternya dengan sangat baik. Sehingga bagi kalian yang tidak terbiasa membaca komik, akan mudah memvisualisasikan setiap adegannya, karena suasana dan karakternya dibuat seperti benar-benar hidup. Untuk kelemahan dari serial ini adalah sudah sewajarnya bagi movie, anime, atau manga yang mengambil genre sci-fi, maka seharusnya ada penjelasan logis dari beberapa teknologi yang dipakainya. Contohnya, seperti adegan di mana Marble membunuh peserta dengan tangannya. Hal itu masih mengganggu bagi saya. Dia bukan Mr. Fantastic, juga bukan Elastigirl, jadi kenapa dia bisa memanjangkan tangannya? Bukannya akan jauh lebih masuk akal jika titiknya yang bisa memanjang. Kesimpulannya, secara keseluruhan manga ini sangat menarik. Banyak teka-teki yang membuat pembaca merasa terus penasaran dan tanpa sadar sudah membaca puluhan chapter. Dan untuk isu plagiat yang dilakukan Squid Game, jujur saya tidak menemukan hal dari Squid Game yang bisa dicap plagiat. Alur cerita yang diberikan benar-benar sesuatu yang baru, walaupun ada elemen yang mirip dengan beberapa manga itu masih dalam batas kewajaran. Seperti halnya dengan anime-anime yang bergenre isekai. Kesamaan adegan di mana tokoh utama ditabrak truk, lalu menjadi petualang, dan akhirnya mempunyai harem. Hal-hal tersebut sudah menjadi umum dan tidak bisa dikatakan sebuah plagiat. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya. Salam satu gambar, hanya story yang mampu menyatukan kita. Sampai jumpa. Ghostly figures, they can get so good and show you want to until you can turn back. You